Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Yang pertama yaitu pengertian ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Komponen yang ada di ekosistem. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik sering disebut juga sebagai komponen hidup. Hal tersebut dikarenakan kelompok ini terdiri dari makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik terbagi menjadi satu produsen. Produsen adalah organisme yang bisa membuat senyawa organik dari bahan anorganik untuk dijadikan sebagai makanan. Organisme yang masuk di dalam kelompok produsen bisa membuat makanan untuk dirinya sendiri dan makhluk hidup lain, contohnya tumbuhan yang berwarna hijau. 2. Konsumen. Konsumen berbalikan dengan produsen. Kelompok ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan membutuhkan peran produsen. Konsumen disebut juga sebagai organisme heterotrof. Nah, pada konsumen ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama karnivora, pemakan daging. 2. Herbivora atau pemakan tumbuhan. 3. Omnivora, pemakan segalanya, pemakan daging dan tumbuhan. 3. Pengurai. Pengurai adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sampah atau sisa makanan makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai juga berperan untuk menghubungkan konsumen dengan produsen. Komponen kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda mati. Meskipun demikian, komponen ini juga sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan sistem ekologi. Apa saja yang masuk dalam kelompok komponen abiotik? Yuk kita simak penjelasannya. Komponen abiotik yang pertama yaitu air. Manfaat air tidak hanya untuk menjaga agar tubuh tetap sehat atau agar tanaman tetap tumbuh. Namun, air juga menjadi tempat tinggal makhluk hidup seperti ganggang dan organisme yang habitatnya di dalam air. Selanjutnya ada udara. Manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas dan metabolisme tubuh, sedangkan tanaman membutuhkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, cahaya matahari. Nah, mungkin banyak di antara kita yang mengeluh ketika terkena paparan sinar matahari. Namun, cahaya matahari ini merupakan sumber energi bagi tumbuhan. Produsen nomor 1 itu butuh cahaya untuk fotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri. Sementara manusia dan hewan membutuhkan cahaya matahari untuk memperoleh kehangatan dan membantu proses metabolisme. Lalu ada juga tanah. Tanah juga menjadi bagian dari komponen ekosistem yang penting. Selain menjadi tempat berpijak, tanah juga merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, terutama bagi kelompok produsen. Nah, tanaman memperoleh berbagai nutrisi dari dalam tanah. Adanya nutrisi tersebut membuat tanaman bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya ada letak geografis. Nah, letak geografis adalah letak atau posisi suatu wilayah tertentu di muka bumi. Letak geografis ini ditentukan dari segi astronomis, geografis, dan sosial budaya. Perbedaan letak geografis akan membuat jenis dan
sebaran makhluk hidup yang di dalamnya beragam. Nah, selanjutnya ada iklim. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata di seluruh tempat yang luas dan waktu yang lama. Biasanya terbentuk karena adanya interaksi antara kelembapan udara, suhu, curah hujan, dan cahaya matahari. Nah, selanjutnya ada pH atau derajat keasaman. pH atau derajat keasaman ini menunjukkan kondisi tanah dalam keadaan asam atau basa. Nah, pH sangat berpengaruh terhadap ekosistem. Biasanya setiap makhluk hidup memerlukan standar pH untuk bisa hidup di lingkungan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan ke rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, misalnya dalam ekosistem sawah terdapat rantai makanan seperti padi, tikus, ular, dekomposer. Nah, padi berperan sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, dan dekomposer yang akan mengurai ketika ular mati. Selanjutnya ada piramida ekologi. Nah, populasinya sebagai berikut: trofik 1, trofik 2, trofik 3, trofik 4. Misalnya dalam ekosistem sawah itu ada padi, ulat, burung, burung elang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan secara singkat tentang materi ekosistem. Nah, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.